ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini, ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting, ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, Coba. Saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi keluarga dulu, ya. Mengatakan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuman dia bilang intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Nggak pakai baju bebas. Baju bebas. Ya. Ya. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi katanya. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Nggak tahu. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Ya. Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk syuting. Salah satu. Ya, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Kita sebagai ahli hukum udah tahu lah, nggak usah pakai ahli hukum. Orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden, dan nggak ada alasan mereka untuk ngarang. Ya, jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan, agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu semuanya narapidana ini di BAP ulang, ya, di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas ini, 3 identitas yang DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini. Masih ada lagi nggak? Ada yang mau diterakan lagi? Ya, jadi intinya kalau saya bicara dari film, intinya kalau nggak ada film ini kan kasihan keluarga. Udah 8 tahun, kasus sudah terkubur, ya. Dan dengan adanya film ini bisa didampingin oleh pengacara top, ya kan? Dan Kapolda Jabar juga udah beli statement kemarin. Itu kan semua dorongan dari netizen. Awal saya ketemu kalian kan tidak bisa senyum seperti sekarang. Jadi intinya ya itulah, semoga keluarga mendapatkan Itu filmnya udah tayang ya? lagi tayang Pak. Di Jakarta kapan?
lagi main. Lagi main di bioskop mana? Saya di sini ada nggak yang cocok jadi Asprigo untuk nonton? Ya, lagi main. Udah. Hah? Yang baju merah? Ya. Udah 6 hari, Pak. Udah 6 hari ya, oke. Jadi 7 hari. Ya. untung dulu dong. Oke, namun demikian, tentu tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini, pengais keadilan ini. Bayangkan coba, mereka sendiri nggak tahu kejadiannya. Mereka kok waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi, padahal motornya nggak rusak, handphonenya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Tapi perlu dijelasin dulu ke Pak Osman bahwa polisi minta diotopsi kan? Dari pihak pengadilan. Dari pihak pengadilan diambil lagi mayatnya diotopsi. Diotopsi ya? Iya, karena itu ada dalam cerita film. Oke, terus gimana coba. Jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Dari pihak pengadilan, katanya suruh diotopsi biar menguatkan kenyataan bahwa memang di dalam kemaluan korban sudah ada sperma gitu. Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Otopsi 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi. 9 hari sudah meninggal. Iya. Oke, kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah Ada. bukti penganiayaan ada. Termasuk pemerkosaan juga ada. Oke, sekarang silakan bertanya. Dari mana? Mungkin Bang, dari paragraf Bang. Hah? Saya mau nanya 3 langsung nih Bang. Pertama, terkait Polda Jabar yang sudah merilis DPO, dan itu kan sempat viral di netizen Bang. Iya. Bahwasannya 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap merujuk kepada tahun 2016. Iya. 8 tahun pasti ada perubahan. Nah, itu sempat viral, jadi olok-olokan, bahkan sketsa wajahnya pun tidak diperlihatkan. Nah, banyak netizen yang mempertanyakan, ini serius nggak sih Polda Jabar untuk mengusut ini? Nah, kalau dari sudut pandang Bang Hotman seperti apa? Itu pertama Bang. Ya. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan perihal rekaman kesurupan yang viral. Di situ kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan di situ Bang. Ya. Apakah itu bisa menjadi bukti untuk Abang melaporkan ketiga orang ini Ya. tentang kejadiannya seperti Ya. apa? Nah, yang terakhir tentunya setelah Bang Hotman sudah turun tangan, tentu sudah viral, kira-kira bagaimana pengawasan Bang Hotman dan Hotman 911 ini terhadap kasus ini ke depannya? Udah ada langkah? Oke. Yang pertama, kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital. Dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya, hanya gara-gara memang email dan nicknya dia untuk nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari saya bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Ya ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengakui, dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Bukti